Hai teman-teman, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Kali ini aku mau berbagi resep, ide menu untuk buka puasa ataupun sahur ya. Ini aku dari pasar ya teman-teman, baru bongkar-bongkar belanjaan yang nantinya bakalan aku masak. Nah, ini aku udah keluarin semua belanjaannya teman-teman, dan sekarang waktunya masak. Pertama, tuangkan puding jelinya ya teman-teman. Ini aku menggunakan satu bungkus aja. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk sebentar biar nanti kalau diberi cairan itu tidak ada yang menggumpal ya. Kemudian tambahkan air 700 ml dan masak hingga mendidih sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini sudah mendidih, aku mau ambil 200 ml teman-teman. Kemudian aku kasih pewarna pandan, pasta pandan. Ini warnanya sesuai selera aja ya. Aku beri 1 tetes, kemudian aku aduk-aduk dan lanjut aku masukkan ke cetakan jelly yang bulat-bulat itu ya teman-teman. Kita tuangkan aja semua, kemudian kita tutup rapat dan kita diamkan hingga set. Lanjut, ini warna yang kedua aku juga menggunakan 200 ml. Ini aku menggunakan warna ungu ya teman-teman. Sama seperti itu yang tadi, aku kasih 1 tetes aja, kemudian kita aduk-aduk dan kita cetak di cetakan jelly bulat-bulat seperti ini. Tutup dan diamkan hingga set. Dan ini warna yang ketiga, aku menggunakan warna strawberry ya teman-teman, dan warna yang keempat aku menggunakan warna orange. Ini warnanya sesuai selera aja ya. Kemudian siapkan mangkok atau wadah bersih, tuangkan susu full cream atau susu evaporasi ya teman-teman, disesuaikan selera. Kebetulan aku punyanya susu full cream, jadi aku menggunakan susu full cream 600 ml. Kemudian biji selasih yang udah direndam air hangat ya teman-teman, ini aku menggunakan setengah sendok. Kemudian masukkan semua jelinya dari warna hijau, ungu, oranye dan juga strawberry. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Oh ya, kalau teman-teman pengen lebih manis bisa ditambahkan gula sesuai selera ya. Kalau pengen dingin bisa ditambahkan es batu ya teman-teman, atau bisa juga langsung dimasukkan dalam kulkas. Kalau mau dibuat ide jualan bisa banget dikemas dalam gelas plastik seperti ini, bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan ya. Ini tuh sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman, rasanya tuh seger banget, apalagi diminum saat dingin-dingin ya. Pokoknya ini bakalan pengen nambah terus. Oke, kalau minumannya sudah selesai, lanjut kita membuat jajanannya. Aku sudah menyiapkan 5 kotak tahu, ini 1 bungkus harga 3.000 ya teman-teman. Kemudian kita goreng tahunya hingga kecoklatan atau garing ya seperti ini. Kalau sudah kecoklatan, kemudian kita angkat dan ditiriskan. Biarkan hingga dingin ya teman-teman. Kalau sudah dingin, kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Ini boleh banget tahunya diganti tahu pong ya teman-teman. Kalau sudah dipotong menjadi 2 seperti ini, kita ambil dagingnya ya. Kita ambil tengahnya seperti ini, biarkan tengahnya kopong seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita sisihkan ya daging tahunya. Kemudian siapkan mangkok atau wadah bersih, masukkan 200 gram tepung tapioka,
50 gram tepung terigu, kemudian 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis ya, kita masukkan juga. Kemudian aku tambahkan lada bubuk 1/4 sendok teh, micin 2 sendok teh, dan juga garam 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan juga 200 ml air, ini bisa disesuaikan saja airnya ya teman-teman, sambil diaduk-aduk dan airnya itu bertahap ya ngasihnya. Kita aduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan. Kalau kekentalannya sudah seperti yang diinginkan, masukkan kemudian isi tahu yang sudah dikopongkan tadi dengan adonan tepungnya ya teman-teman, seperti ini. Di tahap ini aku sudah memanaskan minyak ya teman-teman, jadi setelah dikasih tepung seperti ini langsung kita goreng. Ini minyaknya panas banget ya teman-teman, jadi langsung kita cemplungkan aja satu persatu tahu acinya. Kalau di bawahnya udah kecoklatan atau udah garing bisa dibalik ya biar enggak gosong. Nah, ini sudah matang merata ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Ini kita pindahkan ke piring saja ya teman-teman. Sebenarnya ini langsung disantap juga bisa ya, atau dicocol saus sambal. Kalau ini aku mau nyocolinnya menggunakan kecap pedas ya. Siapkan kecap manis ya teman-teman, ini sesuai selera aja, nggak aku takar ya. Kemudian siapkan juga cabai rawit hijau dan cabai rawit merah, ini disesuaikan selera juga ya teman-teman untuk cabenya. Kemudian kita potong-potong atau iris-iris kecil seperti ini. Lanjut, kalau sudah masukkan ke kecap manisnya, jangan lupa diberi sedikit garam, kemudian aduk-aduk merata ya. Nah, ini tahu acinya udah siap untuk dinikmati ya, apalagi di sini tuh lagi hujan seharian teman-teman. Jadi ini tuh pas banget untuk nemenin kita nonton TV ya. Ini dalamnya ya teman-teman sangat melar sekali, dan kita cocolin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya enak banget teman-teman, gurihnya pas, dicocol sama saus atau kecap pedas seperti ini cocok banget. Dan selanjutnya kita masak untuk lauknya. Siapkan teri nasi, kemudian ini ada kacang tanah yang sudah digoreng, tempe 1 papanya sudah dipotong-potong, kacang panjang, dan ini bumbunya bawang merah 5 siung, bawang putih 4 siung, 5 buah cabai setan, dan 2 lembar daun salam. Langkah selanjutnya siapkan minyak panas, kemudian kita goreng tempenya. Ini aku menggunakan 1 papan tempe tadi ya, yang ukuran agak besar ya teman-teman. Setelah dipotong-potong memanjang, kita goreng seperti ini hingga garing. Kalau sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng teri nasinya ya teman-teman. Ini aku belinya harga 3.000 ya. Nggak tahu ini berapa gram, karena udah
satu bungkus gitu ya teman-teman, udah bungkusan dengan harga 3.000 ya. Lanjut aku mau numis bawang merah, bawang putih dan juga cabai serta daun salamnya ya teman-teman. Kalau sudah harum masukkan kacang panjangnya. Ini aku menggunakan setengah ikat atau 10 lonjor, masak hingga kacangnya agak empuk. Kalau sudah masukkan tempe dan juga terinya ya teman-teman, aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian masukkan garam, micin dan juga kecap manis ya. Kalau teman-teman suka tambahkan gula setengah sendok makan. Tapi di sini aku menggunakan 4 sendok kecap manis, jadi aku tidak menggunakan gula ya teman-teman. Kita masak hingga kecapnya itu meresap ya. Ini kecapnya sudah meresap dan kacang panjangnya juga pas, udah agak terlalu kematangan ya teman-teman. Ini udah cukup, jadi masukkan kacang gorengnya. Ini aku menggunakan 3 sendok makan kacang goreng. Kemudian kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman. Kalau sudah tercampur merata, matikan api kompornya. Nah ini udah siap untuk dipindahkan ke piring saji ya. Walaupun hanya dengan tempe dan kacang panjang dengan menu sederhana ini, kalau dimakan dengan nasi hangat itu pasti bikin nambah terus, apalagi makannya bareng-bareng sama keluarga ya. Oke teman-teman, ini tadi tahu isiannya ya. Yang dalamnya itu teman-teman aku mau ulek-ulek, aku hancurkan dulu ya, seperti ini kita haluskan. Kalau sudah tambahkan 2 sendok makan wortel yang sudah diiris tipis atau bisa juga diparut dengan parutan keju ya. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur ya. Kegunaan tepung terigu itu untuk mengikat tahunya ya teman-teman, biar tidak terlalu ambiar. Kalau sudah tercampur merata, siapkan 1 lembar kulit lumpia, kemudian kita isi tahu wortelnya ini ya teman-teman. Isiannya nggak usah terlalu banyak-banyak, secukupnya aja ya. Kemudian kita gulung-gulung ya hingga sampai ujung. Oh ya, ini aku sudah menyiapkan tepung terigu yang dikasih air untuk perekatnya ya teman-teman. Kemudian ujungnya kita lem, nah seperti ini sampai rata ya. Kemudian kita gulung kembali dan agak ditekan ya teman-teman. Kemudian kita tekuk seperti ini ya, kayak menyerupai bulatan ring gitu ya teman-teman. Jangan lupa dikasih lem lagi atau tepung terigu, kita tempelkan. Nah seperti ini agak ditekan ya, biar enggak udar atau enggak ambiar. Oh ya teman-teman, tadi adonan tahunya udah aku kasih kaldu bubuk secukupnya, maaf nggak kerekod ya teman-teman. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan lada bubuk juga. Lakukan hal yang sama seperti tadi, ambil sedikit adonan tahu wortelnya, kemudian kita gulung-gulung memanjang. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasinya agar selalu tahu resep terbaru lainnya dari keluarga kita. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda, dipermudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.
Nah, ini setelah digulung-gulung semua teman-teman, kemudian lanjut kita goreng. Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke kulkas dulu ya kalau mau dibuat ide untuk buka puasa ya ataupun sahur. Jadinya kalau kita ingin memakannya tinggal goreng aja, kan lebih enak kalau dimakan saat anget-anget ya. Dan goreng kembali sisa adonannya hingga selesai. Nah, ini setelah selesai digoreng semua ya teman-teman, ini tuh crispy banget di luar dan lembut di dalam. Bisa banget dicocol dengan saus sambal ya. Ini juga bisa buat ide jualan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jajanan yang kedua udah jadi kita siapkan semuanya ya. Ini bisa banget buat ide nanti kalau buka puasa ataupun sahur ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan terus nantikan video terbaru lainnya dari keluarga kita. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.